hiduplah sepasang suami istri. Mereka memiliki dua orang putri, si sulung bernama Bawang dan si adik bernama Kesuna. Bawang adalah gadis yang rajin dan gemar bekerja keras, sedangkan Kesuna sebaliknya. Kesuna adalah gadis yang pemalas. Pada suatu pagi, sebelum pergi ke pasar, sang ibu berkata kepada kedua putrinya, "Bawang, Kesuna, tolong ambil padi dulu, lalu tumbuh menjadi beras. Kerjakanlah berdua." "Iya, Bu," sahut Bawang dan Kesuna. Kemudian mereka segera menuju lumbung. "Kesuna, ayo cepat, kita ambil padi di lumbung," ajak Bawang. "Sebaiknya aku turunkan sendiri, nanti aku yang potong rangkainya." Pada akhirnya Bawang mengambil padi di lumbung dan seorang diri. Dia tidak mengeluh karena dia sudah terbiasa bekerja keras. Kemudian setelah diambil padi, disuruhnya si adik untuk memotong tangkai padi. Kemudian Kesuna menjawab lagi, "Sebaiknya Kakak saja yang memotong tangkai, nanti aku yang menjemur dan juga menumbuknya." Kemudian Bawang pun menjemur padi, memotong tangkainya, juga menumbuknya. Kemudian ia berkata pada Kesuna, "Kesuna, padi sudah potong tangkainya, sudah kutumbuk dan sudah kujemur. Sekarang ketapilah." Kemudian Kesuna berkata dengan suara keras, "Kenapa ya? Saja sekalian, aku yang berikutnya saja." Akhirnya Bawang yang mengambil padi, dan sampai padi itu menjadi beras. Setelah itu Bawang mencuci pakaian dan mengambil air di sungai. Sementara si kakak mengambil air di sungai, Kesuna segera mengemuri badannya dengan bedak. Tak lama kemudian sang ibu datang dan Kesuna mengadu, "Ibu, Kak Bawang pemalas. Masa aku disuruh mengerjakan semuanya sendirian? Dia hanya bersantai." Sang ibu terkejut dan berkata, "Di mana dia sekarang?" "Dia sedang mandi di sungai, Bu." Dan lama kemudian datanglah Bawang. "Bawang, tega sekali kau menyuruh adikmu bekerja sendirian." Bawang terkejut dan dia tidak sempat mengatakan sepatah kata apapun karena sang ibu terus memarahinya tanpa memberi celah. Bawang pun menangis, "Maaf, Bu, ampun. Pergi kamu dari rumah ini dan jangan kembali lagi." Bawang pun pergi berlari meninggalkan rumah dan tidak tahu arah. Dan ia terduduk di bawah sebuah pohon dan berkata, "Struktur kuning, patunglah kepalaku sampai mati." Dan kemudian seekor burung cucuk kuning datang dan mematuk kepala Bawang. Dan kemudian kepala Bawang dihiasi oleh mahkota yang indah. Bawang pun terkejut, kemudian berkata lagi, "Cucuk kuning, patunglah telingaku." Kemudian burung cucuk kuning mematuk telinga Bawang, dan setelah itu muncullah giwang yang cantik dan indah. Cucuk kuning juga mematuk pergelangan tangannya dan jari-jarinya. Kemudian di jari-jarinya terdapat cincin-cincin yang indah bertatakan berlian dan gelang-gelang emas yang berlapan. Kemudian burung cucuk kuning pergi meninggalkan Bawang. Setelah itu Bawang segera pergi ke rumah neneknya. Keesokan paginya Kesuna pergi ke rumah neneknya untuk meminta kayu bakar. Dan Kesuna sangat terkejut melihat Bawang yang mengenakan perhiasan
menceritakan semuanya dengan jujur. Dia tidak dendam dengan Kesuna. Kesuna pun ingin seperti Bawang. Dia pun menceritakan kepada ibunya dan berkata, "Ibu, marahilah aku lebih marah dari ibu memarahi Kak Bawang." Kemudian sang ibu memarahi Kesuna habis-habisan. Kesuna pun sampai menangis dan berteriak, "Ampun, Bu!" Lalu dia juga berlari ke hutan dan mencari burung cucuk kuning. Dan dia pun juga memohon, "Cucuk kuning, patutlah kepalaku, lalu hiasi dengan mahkota yang indah," ujarnya. Kemudian burung cucuk kuning datang dan mematuk kepalanya. Bukannya mahkota yang indah, tapi malah lintah-lintah besar yang menjijikan. Tapi Kesuna tidak menyadarinya karena dia masih memejamkan mata. Kemudian dia meminta lagi, "Cucuk kuning, hiasilah leherku dengan kalung-kalung yang indah." Kemudian cucuk kuning juga mematuk lehernya. Dan ternyata bukannya kalung yang muncul, melainkan ular yang besar. Kemudian burung cucuk kuning juga mematuk jari jemarinya dan mematuk pergelangan tangannya. Dan ternyata yang muncul adalah kalajengking-kalajengking dan tahun-tahun yang banyak. Ketika Kesuna membuka mata, Kesuna sangat terkejut. Kemudian dia berteriak minta tolong, "Tolong! Selamatkan aku!" Akan tetapi tidak ada seorang pun yang mendengarkan teriakan Kesuna. Terima kasih. Sekian cerita dari saya. Hikmah dari cerita ini adalah jangan jadi pribadi yang pemalas dan jangan memfitnah orang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan selama saya bercerita.